Kalau ditanya kepengen pakai hijab atau enggak, sebenarnya pengen karena beberapa temen itu kan emang udah pakai duluan ya kan. Terus juga dari keluarga juga emang yang Islamik banget. Cuman kan harus mantepin hati juga nih. Jadi itu dulu sih yang mau dibangun gitu. Insya Allah sebenarnya sih kepengennya kayak pas baru banget nikah langsung, jadi kayak langsung kayak memulai hidup yang baru gitu rencananya. Kalau berhijab ya pengen banget atuh Mas. Cuman kayak waktunya belum aja gitu. Terus mungkin sih insya Allah kalau misalnya itu eh nanti kali ya habis nikah gitu. Memang saya sebenarnya berhijab, cuman karena tuntutan pekerjaan, jadi pas kerja saya buka hijab dulu, tapi kan masih tertutup ya kan. Jadi pas di luar kerjaan saya tetap berhijab. Sebagai umat muslim sih itu kan kewajiban ya, dan soon sih akan berhijab, tapi nggak dalam waktu dekat kayaknya. Mungkin sekitar 3 atau 5 tahunan lagi. Pengen sih. Mungkin nanti itu kan semuanya dari hati ya kan. Jadi mungkin hatinya belum pengen sih kalau untuk saat ini, tapi pengen. Pengen dong, kan itu kewajiban semua umat Islam kan, terutama yang wanita gitu. Kalau kapan setelah nikah kali ya? Kalau kepengen sih udah kepikiran sebenarnya, tapi kalau untuk saat ini belum dulu. Mungkin nanti pas udah nikah. Di zaman ini, banyak wanita yang masih ragu-ragu untuk menutup auratnya dengan berbagai macam alasan. Ada yang beralasan ragu, belum siap, nanti saja. Ada yang bilang, jilbabkan hati dulu. Dan banyak lagi alasan seorang wanita muslimat yang belum mau berhijab. Lalu, apakah jika seorang wanita muslimat yang tidak menutup aurat atau tidak berhijab itu rajin sholat, puasa, dan kewajiban lainnya, ibadahnya bermanfaat? Perlu diperhatikan, pertama, kewajiban hijab bagi wanita muslimah merupakan bagian dan suatu yang tidak dipertentangkan lagi kewajibannya. Sama halnya dengan sholat, puasa, haji, dan lainnya, karena didukung dengan dalil kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta telah menjadi ijma ulama akan kewajibannya. Kedua, kewajiban-kewajiban yang Allah dan Rasulnya tetapkan tidak berkonotasi saling menggantikan satu sama lainnya. Orang rajin menunaikan sholat tidak berarti dia boleh untuk tidak puasa atau nilai pahala sholatnya dapat menutupi dosa tidak puasanya. Karena itu, wanita yang rajin melakukan sholat tapi tidak memakai hijab, nilai sholatnya tidak dapat menghapus dosa tidak memakai hijab. Artinya, ia tetap berdosa karena belum mau mengikuti syariat memakai hijab. Salah satu tanda diterimanya sholat dan puasa adalah munculnya pengaruh ibadah tersebut dalam bersikap maupun bertutur kata. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hanya menerima sholat dari seseorang yang merendahkan dirinya dalam sholatnya karena kebesaranku, tidak mencemarkan nama baik ciptaanku, tidak terus-menerus bermaksiat kepadaku, memanfaatkan waktu siang untuk mengingatku, mengasihi orang-orang miskin, Ibnu Sabil dan janda-janda, serta mengasihi orang yang terkena musibah." Hadis riwayat Al-Bazzar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Jika sholat belum menjadikan seseorang menutup aurat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menunjukkan bahwa dia mengerjakan sholat hanya secara lahiriah saja dan kosong dari rasa takut dan khusyuk. Pernah ada yang bercerita kepada Nabi SAW tentang seorang perempuan yang banyak mengerjakan sholat dan puasa, namun dia gemar menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya, dia di neraka." Bagaimanapun itu, jika ibadah dikerjakan dengan sah disertai khusyuk dan ikhlas, maka masih ada harapan untuk diterima oleh Allah SWT. Jika seorang perempuan masih belum menutup auratnya dengan hijab, artinya dia belum sepenuhnya mematuhi perintah Allah. Jika demikian, maka dia akan mendapatkan hukuman dari kemaksiatannya tersebut selama dia belum bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki." Quran Surah An-Nisa ayat 48.
Bagi para perempuan, hendaknya tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan, karena kita tidak pernah tahu apakah kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah SWT untuk mendapat ampunan atau tidak. Oleh karena itu, hendaknya juga kita bertobat dengan taubatan nasuha setelah melakukan maksiat dengan berlandaskan pada rasa sesal terhadap kesalahan setelah berlepas darinya serta bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Allah SWT berfirman, "Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar." Quran Surah Toha ayat 82. Selama masih ada kebaikan, ketaatan dan amal soleh di dalam diri seorang muslimah, maka masih ada harapan baginya untuk mengembalikan diri pada kebaikan yang dituntut oleh Allah SWT dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Wallahu a'lamu bishawab.